Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FD Project. Di video kali ini saya mau bikin layang Vietnam lagi dengan ukuran sayap 2 meter dan agak kaku ini ya, untuk membawa sendaren Vietnamnya yang agak besaran. Semoga kuat, karena sendaren Vietnam itu bobotnya itu beda dengan sendaren biasa. Menurut saya cara penimbangannya itu beda. Jadi kalau layangan ukuran 1,5 atau di bawah 1,5 itu agak sulit bawa sendaren yang susun. Jadi ini saya coba buat yang ukuran 2 meter. Semoga ini bisa kuat bawa sendaren Vietnamnya agak besar. Oke, mari kita langsung saja ke video pembuatannya. Untuk kerangkanya saya di sini menggunakan bambu ori atau bambu tali. Di tempat saya namanya bambu tali. Dan ini kebetulan nggak ada yang tebal, saya cari-cari, jadi pakai yang tipis adanya. Tapi bisa diakali di bagian tengah itu rautannya agak lebar bambunya, jadi nanti kena angin tetap kaku di bagian tengahnya. Dan untuk pemasangan rangka sayap bagian atas dan bawah itu kulitnya berhadapan ya, yang atas menghadap bawah, yang bawah menghadap ke atas. Nah seperti ini. Jadi nanti ketika kena angin ini layangan di bagian tengah kaku, hanya bagian pinggir aja yang melengkung. Dan untuk ikatan bagian ujung sayapnya ini seperti biasa, bagian rangka bawah itu di depan, bagian rangka atas itu di belakang, jadi mudah dapat angin. Walaupun di tempat saya ini kebalikannya, jadi layangannya agak sulit dapat angin, tapi dibikin lentur biar mudah terbang. Tapi resikonya nggak bisa bawa sendaren besar atau berat. Nah, seperti ini. Ini udah diikat semuanya bagian sayap. Ini usahakan rata ini ya, atas dan bawah, rangka atas dan rangka bawah sayap itu lurus sejajar itu. Kalau nggak lurus biasanya layangan itu sulit banget di setting. Contohnya jika kena angin ringan atau angin sedang itu tenang layangan, nanti kena angin besar muter layangannya, atau kebalikannya, kena angin besar itu tenang tapi kena angin sedang itu miring-miring. Biasanya layangannya gitu, efek dari bagian pengikatan rangka sayapnya itu enggak sejajar. Sebenarnya banyak faktor ya, seperti bagian tengah terlalu lentur juga nanti kena angin besar bisa muter-muter. Oke, kita lanjut. Ini bagian pengikatan benang bagian tengah sayap. Seperti layangan Vietnam pada umumnya ini dibuat melengkung di bagian ujung, jadi ditarik nggak ceper ya. Seperti ini lengkungannya nggak terlalu melengkung banget, dan dipastikan dulu ini lengkungannya kanan dan kiri sama, baru kita pasang tali bagian penahan sayapnya. Oh ya, ini talinya benar-benar harus di bagian tengah ya, nanti buat ukuran pemasangan sendaren Vietnamnya juga, jadi biar pas. Untuk tali penahannya itu seperti ini, bisa cuma segitiga atau bagian kanan dan kiri aja juga bisa. Oke, mari kita lanjut ke bagian rangka ekornya. Ini lentur di bagian ujungnya aja, bagian tengah kaku. Seperti ini lenturnya kayak sayap layangan.
Oke, bagian ekornya sudah jadi nih, seperti ini penaliannya. Sebenarnya tadi sudah saya rekam, cuma entah gimana nggak, waktu dicek mau diedit nggak ada filenya. Tapi ini sederhana kok, untuk penaliannya cuma seperti itu, bagian rangka ekornya, dan ini keseluruhan rangka layangannya. Oke, mari kita lanjut ke bagian penyambulan layangannya. Oh ya, untuk detail ukuran layangnya ini saya spill keseluruhan detail ukurannya ya. Oke, di sini saya menggunakan lem kuning ya. Ini mereknya bebas lah. Yang penting lem kuning itu banyak di toko bangunan. Karena kalau pakai obat nyamuk atau pakai solder itu saya pribadi kurang rajin hasilnya, masih bolong-bolong, jadi lebih suka pakai lem, hasilnya lebih rapi. Tapi kalau yang sudah ahli pakai solder atau pakai obat nyamuk itu hasilnya juga rapi, bagus. Mungkin next kita latihan sama-sama untuk menyambul atau memotif pakai solder atau pakai obat nyamuk. Baik, kita lanjut ke bagian pemasangan dudukan atau tempat untuk memasang sendaren Vietnamnya. Di sini saya pakai bambu untuk di bagian punggungnya, bisa langsung di bambu utamanya, tapi ini sekalian buat penahan sampulnya. Jadi saya pasang di bagian penahan sampul layangannya. Ini kita paskan dulu di bagian tengah. Nanti kita ukur 2 jari di atas tali tengahnya, ini tali tengah sayap, lalu kita tandain pakai spidol dulu. Nah, di bagian tanda ini yang tadi kita udah ukur, ini tempat sendarennya nanti. Untuk tempat dudukan sendarennya saya pakai selang kecil bening ini. Ini motong dari selang yang biasa dipakai untuk aerator di akuarium. Biasanya ada juga di toko bangunan selang kecil seperti ini, atau yang pasti ada itu di toko akuarium. Ini kita pasang pas di tanda yang sudah kita ukur tadi. Nah, seperti ini. Oke, dudukannya sudah beres seperti ini. Sangat simpel nih. Tinggal kita pasang ke layangannya. Di sini saya menggunakan tali tis untuk mengikat bambu tambahan ini. Untuk selangnya ini menghadapnya ke depan ya, jangan kebalik menghadap ke belakang, nanti malah jadi berat di bagian bawah layangannya.
Baik, kita lanjut ke bagian tali goci. Di sini seperti biasa tali gocinya seperti layangan soangan, layangan dok-dokan pada umumnya. Di bagian kepala ini 2 tali, di bagian bawah 1 tali. Di bagian kepala ya dibikin agak lebar ya, biar layangan lebih tenang dan lebih stabil terbangnya. Oke, layangan sudah beres, tinggal kita pasang tali pengikat sendirian Vietnamnya. Nanti kalau masih ada waktu, ini langsung kita setting dulu. Dan ini sendirian Vietnamnya. Ini saya bikin sendiri. Ini bukan kayu ya tutupnya, tapi bunyi kok ini. Ini kita tes bunyinya. Oke, seperti itu bunyinya. Ini full bambu untuk tabungnya, dan untuk penutupnya ini bukan kayu ya, tapi sejenis mika, tapi kuat ini. Jadi ini sendirian sangat ringan, gak sampai 1 ons, sekitar 90 gram tadi saya timbang. Dan untuk dudukan atau tiangnya ini saya pakai aluminium, jadi semakin ringan. Dan ini ada tambahan bambu kecil buat dudukan, dipasang ke selang yang tadi kita pasang. Nah, di sini. Ini fungsinya nanti untuk dipasangkan ke sendirian Vietnamnya. Tinggal dimasukkan ke pipa aluminium ini. Nah, seperti ini. Jadi nantinya bisa dibongkar pasang. Dan untuk pengukuran ketinggiannya bisa diukur seperti ini, ditidurkan, lalu dikasih jarak 1 jari dari seruling bagian bawah, paling bawah, 1 jari dari sayap atas dan seruling bagian paling bawah. Ini kita tinggal pasang tali untuk pengikatnya agar berdiri tegak, nggak goyang-goyang. Oke, mari kita pasang talinya dulu. Untuk pemasangan tali kita bisa ukur dengan panjang sendirian atau tabung seruling yang paling bawah. Kita kasih tanda di ujung dan di satu ujungnya lagi. Dan untuk tali bagian belakang juga sama seperti yang depan, diukur dari panjang tabung bagian bawah. Sudah dikasih tanda seperti ini, tinggal kita pasang tali pengikatnya. Kita atur dulu sudut kemiringannya.
Nah seperti ini kita kunci pakai jempol, nanti kita tinggal ikat untuk acuannya. Nah seperti ini, yang satu tinggal disamakan saja. Untuk pengikatan bagian belakang tinggal disamakan saja seperti depan. Yang penting sendarnya sudah nggak goyang-goyang. Nah seperti ini udah sangat kencang nih, nggak goyang-goyang. Dan untuk sudut kemiringannya seperti ini, nggak terlalu miring ya. Oke sudah beres, tinggal kita setting dulu layangannya. Tapi ini kita copot dulu sandaran Vietnamnya, karena kalau jatuh itu eman-eman, nanti pecah atau rusak. Ini bikinnya agak lama ini. Jadi untuk penyetingannya kita pakai sandaran biasa aja dulu. Nanti kalau udah ketemu baru kita pasang sandaran Vietnamnya. Oke ini kita udah di sawah. Ini sebenarnya udah sore banget, ini udah jam 5. Tapi nggak apa-apa, kita hanya setting dulu aja ini. Pakai sandaran skop dulu. Ini sandaran kurang berat jadi saya tambahkan pemberat. Ini masih ada angin atau enggak ini, kita coba aja dulu. Sandaran skop ini benar-benar keras nih, walaupun panjangnya cuma 150 cm tapi dribble banget suaranya, ngelawung. Apa ya bahasa Indonesia ngelawung? Menggema bereng, strat kayak nembak. Ini cocok buat battle sandaran bocil, ini seneng. Oke udah lolos setting ini termasuknya. Ini agak bearing sedikit ke kiri, tapi nggak terlalu masalah. Ini tinggal kita geser ke kiri sedikit aja udah beres. Ini anginnya lumayan besar ini di atas, padahal di bawah nggak ada angin ini loh. Musim kali ini agak aneh anginnya, nggak kayak musim sebelumnya, itu anginnya besar stabil. Sekarang malah kadang nggak ada angin nih. Melayu. Kita turunkan dulu, coba kita perbaiki, nanti kita naikkan lagi coba. Oke mari kita langsung naikkan lagi layangannya.
Sudah sangat sore, gengs. Ini niatnya langsung pakai Sendaran Vietnam, tapi karena udah maghrib jadi kita lanjut part 2 nya aja. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan video pemasangan Sendaran Vietnam di layangan Vietnam 2 meter ini.